Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dosen, Pak Arif. Perkenalkan, nama saya Leonardus Farel Putragin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tool logging pada lapangan panas bumi. Dan judul yang saya dapat dari paper yaitu The Development and Use of a High Temperature Downhole Flow Meter for Geothermal Well Logging. Nah, pada paper ini saya bagi menjadi tiga, yaitu pertama outline-nya ada pendahuluan, kemudian perkembangan, dan yang terakhir pengambilan data. Nah, untuk pendahuluan, downhole flow meter merupakan salah satu jenis logging yang digunakan pada sumur panas bumi. Temperatur yang tinggi pada sumur panas bumi membuat penggunaan flow meter perlu dievaluasi. Lagi terkait ketahanan terhadap suhu saat operasi logging. Downhole flow rate dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui zona produksi dan injeksi, perubahan di zona produksi dan injeksi setelah dilakukan acidizing, melihat zona flash point dan kondisi sumur. Nah, jadi flow meter ini sendiri itu sering digunakan di sumur panas bumi karena memiliki fungsi atau tujuan yang cukup penting, yaitu untuk mengetahui zona-zona produksi ataupun kita bisa bilang feed zone-nya, dan juga untuk mengecek kondisi sumur. Nah, namun penggunaan downhole flow rate ini sendiri memiliki beberapa kendala atau problema, yaitu yang pertama terkait dengan suhu. Suhu yang ada di panas bumi ini merupakan suhu yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi penggunaan alat juga saat melakukan operasi. Kemudian ada faktor korosi dan ada lagi faktor tekanan. Nah, untuk lebih jelasnya membahas problema ini dan solusinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sedangkan untuk pengoperasian downhole flow meter sendiri dibantu dengan sistem wireline dengan kabel yang tahan terhadap tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, kita menurunkan tool logging flow meter ini dengan bantuan wireline sampai ke kedalaman sumur yang kita targetkan. Kemudian kita ambil datanya dan kita interpretasikan. Oke, selanjutnya itu perkembangan. Nah, untuk sumur panas bumi sendiri itu setidaknya memerlukan alat yang tahan pada suhu 300 derajat Celcius dan tekanan 10.000 psi. Sedangkan downhole flow meter sendiri tool yang tersedia pada saat paper ini dibuat yaitu hanya mampu menahan tekanan pada suhu 260 derajat Celcius, dan bagian dalam atau elektronik yang menyampaikan data ke surface itu hanya mampu menahan sampai 177 derajat Celcius. Nah, kemudian solusinya apa untuk tool ini supaya bisa optimal di lapangan panas bumi? Nah, untuk toolnya sendiri yaitu dilakukan upgrade dari tool ini untuk menahan dari suhu yang tinggi, tekanan, dan korosi. Yaitu yang pertama kita provide yang namanya reed switch, yaitu sebuah alat yang mengurangi peralatan yang sensitif terhadap suhu yang tinggi. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi saat kita melakukan operasi logging, tentu saja tool yang kita gunakan itu memiliki piranti lunak dalamnya. Nah, kegunaan dari reed switch sendiri yaitu menjadikan beberapa komponen lunak atau elektronik di dalam tool yang bertujuan menyampaikan data itu menjadi satu, sehingga dapat dikatakan kita mengurangi resiko dari peranti lunak yang bertujuan menyampaikan data itu rusak karena kita udah jadikan satu. Kita jadikan satu yang namanya reed switch dan sudah teruji untuk menahan suhu dan tekanan yang cukup tinggi dan optimal untuk sumur panas bumi. Sehingga nantinya diharapkan pembacaan data ini dapat tersampaikan di surface dengan cukup akurat. Yang berikutnya adalah dual bearing system, yaitu kita pasang bearing di atas dan bawah pada tool. Tujuannya sendiri itu mengurangi korosi. Nah, gimana cara mengurangi korosi? Yaitu dengan melapisi bearing tersebut dengan lapisan berupa oil yang tujuannya sendiri untuk mencegah fluida itu mengkorosi si tool karena adanya hukum tekanan kapiler, sehingga tool kita bisa lebih panjang awetnya terhadap korosi. Nah, yang terakhir itu pemasangan centralizer. Centralizer sendiri dipasangkan pada tool supaya tool tetap berada di tengah. Karena apa? Karena jika tidak ada centralizer, otomatis saat kita tripping down tool kita, maka ditakutkan tool kita akan bergerak ke sana kemari sehingga menimbulkan pembacaan yang tidak akurat, sehingga perlu pasang centralizer supaya aliran benar-benar
menumbuk tool tepat berada di tengah. Nah, selain dari ketiga ini tadi, kita juga pasangkan atau ganti bahan, yaitu dengan bahan stainless steel, di mana stainless steel tersebut memiliki kategori tipe 304. Kita pasang di impeller atau baling-baling untuk baca flow rate dan bagian tool itu sendiri, sehingga diharapkan nanti lebih tahan terhadap suhu dan tekanan pada kondisi geothermal dan juga menahan korosi dari fluida well tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu pemilihan data. Sebelum ke sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, setelah kita lakukan pengecekan alat pada tool flow meter, nanti kita akan melakukan operasi dengan bantuan wireline. Jadi, tool tersebut dimasukkan ke dalam sumur sampai kedalaman tertentu sesuai target, kemudian kita angkat lagi. Nah, dari data sini kita bisa mengambil grafik seperti gambar di sebelah kanan, sehingga data tersebut nanti kita dapat interpretasikan. Nah, setelah kita lakukan upgrade tool tadi, ternyata setelah dites di sumur California itu cukup efektif penggunaannya. Nah, pada data sebelah kanan ini mungkin bisa dilihat bahwa kita fokus ke depth 3000 sampai 5000. Di sini kita dapatkan bahwa ternyata flashpoint atau feed zone yang ada itu mulai dari 4 ribuan atau sudah mulai masuk di 4000, tepatnya di sekitar 4700. Nah, di 4700 sampai 5000 itu menyumbang bagian tertinggi dari persentase jumlah flow rate-nya, yaitu sekitar 26% dari total 55% flow rate. Nah, di sini yang masih jadi masalah selama penggunaan flow meter yaitu kita lihat bahwa sepanjang 5100 ke bawah itu flow-nya cukup rendah, sehingga di situ sulit untuk menginterpretasikan apakah ada flow atau enggak. Namun dari historical sumur yang sudah ada sebelumnya diketahui bahwa di situ masih merupakan zona flow meter, sehingga dalam pembacaan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat diasumsikan dengan menggunakan flow meter bahwa di situ tetap ada. Namun ini juga masih sulit karena terkait pembacaan flow yang kecil, flow meter ini kurang optimal. Namun dengan adanya data-data lain yang menambahi, sehingga masih bisa diinterpretasikan bahwa di 5100 menyumbang sebagian besar atau setengahnya, sekitar 24 sampai 25% dari flow rate. Kemudian kita gunakan lagi tes untuk di open hole. Tepatnya di sini kita kombinasikan lagi dengan kaliper. Nah, tujuannya sama, cuman penambahannya yaitu dapat membantu kita pengecekan masalah di sumur. Nah, gimana ngeceknya? Sebagai contoh, misal kita berada di suatu trayek di mana satu casing utuh. Nah, saat kita lakukan flow tiba-tiba ada lonjakan flow rate, kita bisa mantapkan lagi interpretasi kita dengan data kaliper. Apabila di situ data kaliper tidak lurus atau ada penyempitan, itu menandakan bahwa ada masalah karena belum sampai zona flashpoint atau masih di tengah-tengah, misalnya cuman flow rate meningkat dan kaliper menyempit, itu menandakan adanya masalah, yaitu casing mengalami penekanan ke dalam karena tekanan terlalu besar di lingkungan, sehingga menyebabkan casing itu penyok ke dalam dan flow rate-nya tertekan, sehingga di situ ada anomali flow rate yang terlalu kuat. Nah, disinilah penggunaan dari kombinasi kaliper dan flow rate. Seperti pada contoh grafik dijelaskan bahwa sudah cukup baik di mana saat di casing flow rate-nya konstan, kemudian berubah drastis saat kita memasuki zona open hole. Zona open hole sendiri sudah cocok dengan well desainnya pada kedalaman sekitar 5100 sampai 5500, sehingga di sini bisa kita asumsikan bahwa kondisi dari casingnya normal dan flash point atau feed zone bisa kita ketahui juga saat memasuki zona open hole, yaitu kita komparasi bahwa benar di situ open hole dan merupakan feed zone atau flash point. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.